para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita kali ini akan berbagi pengetahuan bersama Ustadz, bersama ilmuwan, bersama ulama, yaitu Bapak Zainal Mutakin, Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah bagaimana hebatnya puasa. Puasa reguler, puasa yang sehari puasa, sehari tidak, atau intermittent fasting, misalkan saja. Ini akan kita bahas tuntas. Dan oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Ustadz Zainal. Dan juga dari video dari Suyanto.id. Kita saat ini berada pada episode ke-36. Oleh karena ikuti terus dan share video ini, insya Allah punya nilai ibadah. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana dok? Saya tahu dokter baru saja datang dari Jawa Tengah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini para pemirsa, Dr. Zainal ini baru saja datang perjalanan jauh dari Kendal dok nih. Tegal. Oh Tegal, oh ya dari Tegal ke Jogja. Tadinya sudah diputuskan tidak ada sesi ini, tapi setelah sampai rumah, oh ada sesi lagi. Wah inilah Alhamdulillah. betapa cintanya Ustadz kepada para pemirsa Suyanto.id. Gimana dok soal puasa tadi? Pertanyaan, puasa itu kan ada yang apa terus sampai 30 hari, 1 bulan. Ada juga tuntunan puasa yang sehari puasa, sehari tidak, yang istilahnya disebut puasa Daud, saya kira. Aspek kesehatan holistiknya bagaimana dok? Jadi kalau bicara puasa ini sebetulnya menarik sekali, Prof. Karena yang selama ini kita lakukan itu sebetulnya ya sudah puasa loh. Ya. Karena tidak setiap saat ngemil itu, Prof. Oke. Kan ada jedanya itu. Mengapa dalam tubuh kita ini ada istilah fase absorptif dan fase post absorptif. Ya. Jadi ketika kita itu misalnya di hari biasa sarapan, itu kan memberikan kesempatan tubuh menikmati makanan yang masuk. Ya. Food consumption-nya itu dia nikmati, dan itu sebetulnya Prof mayoritas adalah zat gulanya yang merajai, yang menguasai, Prof. Sementara komponen lemaknya itu terpinggirkan loh, Prof. Oh ya. Ketika puasa. Ketika hari biasa. Oke. Ya, jadi di hari biasa kita sebetulnya sudah mengenal puasa, tetapi pendek sekali waktunya, Prof. Jadi ketika kita tidak makan itu ya bisa dianggap puasa. Ya. Mengapa kita perlu menyamakan persepsi puasa yang mana? Dan tadi Prof sudah menghantarkan dengan bagus, ya ternyata puasa macam-macam. Termasuk ayam pun perlu puasa loh, Prof. Ya, betul. Nah, ketika bertelur coba, Prof. Ya. Apa dia makan? Ya. Ngangkremi lah istilahnya itu. Jadi memang tubuh kita ini mengenal istilah metabolisme, Prof. Ya, metabolisme itu dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu artinya apa? Fase penimbunan, pembangunan. Tetapi kalau katabolisme itu fase pembongkaran. Ini penting sekali. Jadi metabolisme itu bagaimana makanan yang tersedia ini bisa diolah di dalam tubuh kita. Ternyata ada fase penimbunan. Ya dok,
kelihatannya fenomenanya kok seperti hukum alam saja, Dok. Sepertinya selalu dikotomis gitu ya. Hidup, mati, siang, malam, lapar, kenyang, fase penimbunan, fase pembongkaran gitu, Dok. Apa begitu logikanya? Dan yang menarik, Prof, tubuh itu menuntut keseimbangan, Prof. Ya, ya. Jadi jangan sampai fase penumpukan itu storage itu berlebihan, Prof. Ya. Dan ini justru nanti sangat berbahaya bagi kesehatan. Gitu. Nah, sekarang kan zaman, minta maaf ya, semuanya itu serba diserahkan teknologi. Ya. Sehingga tubuh itu tidak diberi kesempatan leluasa untuk bergerak. Ya. Jadi besok Senin kami akan kedatangan kelompok orang yang suka olahraga dengan pakai tongkat itu loh, Prof. Seperti di ski itu, Nordic ya. Itu ya. Itu saya kira bagus sekali karena apa? Tanpa disadari tubuh diminta bergerak. Bergerak itu artinya mobile, berarti membongkar cadangan yang sudah ada. Jadi barangkali Prof masih ingat, tubuh kita itu cadangan energinya itu unlimited loh, Prof. Unlimited, ya. Jadi lemak itu yang merupakan cadangan energi kita itu kira-kira 76%. Sedangkan dalam bentuk karbohidrat itu hanya 1%, Prof. Oh, yang 1% untuk apa, Dok? Dalam bentuk karbohidrat. Oh, karbohidrat. Oh, oke. Yang dicadangkan loh, Prof. Ya. Ya. Sedangkan protein ya sisanya. Ya, protein itu nanti untuk membackup ketika tubuh betul-betul dalam keadaan starvation. Ya. Kelaparan yang parah sekali. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, Prof, bahwa tubuh itu tidak ingin mati, Prof. Gitu. Inginnya hidup terus gitu. Dan itu sebetulnya ya sesuai itu. Al-Quran mengatakan wa makana linafsin antamuta illa biiznillahi kitabamu ajal. Ya. Sebetulnya, Prof, kematian itu sendiri jangan-jangan didorong oleh percepatan. Percepatan dari kondisi hati yang, minta maaf, Prof, tidak tenang tadi. Ya. Ya, jadi sekali lagi. Sehingga tidak homeostatis. Tidak homeostasis. Jadi lebih ke arah apa, Prof? Parasimpatetik yang dominan. Ya. Jadi kan, minta maaf, Prof, pada level balancing tadi, simpatetik itu yang membongkar, ya. Parasimpatetik yang menimbun, yang menyusul, atau preservasi, Prof. Ya. Ini minta maaf, harus dijaga terus, Prof. Ya, ya. Ya. Dan yang paling menarik, saya sangat terkesan dengan Prof itu apa? Kok ya cementel betul yang namanya Vagus Smart itu. karena tidak berusaha stres. Kalau saya mau stres, saya ingat itu, Dok. Alhamdulillah. Dan jumpa kita pertama setelah sekian puluh tahun itu kan dipicu oleh itu, Prof. Ya, ya, ya. Wah, ini kita perlu membuat ini YouTube ini yang itu kan pemicunya itu. Dan Vagus Smart inilah, Prof, yang namanya regulator. Yeah. Yang nanti akan menahan proses pembongkaran yang terus-menerus, Prof. Ya. Dan itu wilayah stres tadi, ya. Jadi sebetulnya puasa ini kan tubuh sudah mengalami stres, Prof. Ya. Karena apa? Selama tubuh itu disapih, ya, tidak kemasukan makanan, berarti harus membongkar cadangan energi tadi, Prof. Ya. Nah, yang paling penting, Prof, adanya istilah puasa intermittent, puasa Ramadan, puasa yang lain itu adalah sebetulnya harus diluruskan niatnya. Ya. Jadi minta maaf, Prof, kita ini puasa di bulan Ramadan itu ada loh pengharapan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pengharapan. Harapan apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Nah, bertakwa ini, Prof, bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat biologis. Ya. Masa, minta maaf, Prof, belum waktunya buka ini sudah gelisah. Ini jangankan kok asar, Prof. Beberapa menit sebelum buka, itu sering protes, ini jamnya di lama atau gimana kok nggak azan-azan ya. Jadi di dalam tubuh ini ada dialog.
yang bisa meredakan adalah Vagus Smart tadi. Sehingga Vagus Smart ini sebetulnya Prof, merupakan substansi dasar dari kesehatan yang bersifat bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi kalau kita puasanya betul-betul dengan niat yang betul Prof, tidak hanya badan ini sehat, termasuk juga aspek spiritual itu. Lahu mata kodama mindambih. Jadi Allah siap untuk mengubur Prof. Ya. Jadi bedanya ampunan dengan pemaafan loh Prof. Oke, ya. Kalau ampunan itu kesalahan kita masih Prof, tapi ditutup-tutupi Prof. Oke, ya, ya. Kalau pemaafan, ini seperti Lailatul Qadar ini Prof, ya. Ini dosanya sama sekali enggak. Sudah di tip X betul loh Prof. Sudah di-delete. Sudah di-del. Luar biasa Prof. Jadi sekali lagi, puasa ini marilah kita jadikan bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, Prof. Karena terbukti kan, tadinya baju-baju yang tidak bisa dipakai, kok sekarang bisa dipakai. Ya. Jadi ini bukti kan, Prof. Tubuh sudah membongkar cadangan energi dalam bentuk lemak, Prof. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, yang dibongkar bukan yang 1% tadi, Bro. Tapi mayoritas lemak yang ini nanti setelah bulan Ramadan menjadi modal dasar kita supaya lebih prima lagi. Tapi minta maaf loh, Bro. Tadi balance harus diperhatikan. Antara yang dibongkar dan yang ditimbun harus balance. Jadi jangan sampai keluar dari liburan Ramadan itu malah membabi buta, Bro. Gitu. Minta maaf loh, Bro. Sekarang kan zaman pandemi. Kalau hari ini kan kebiasaan noto makanan di meja tamu kan sudah menjadi SOP, toh, Bro. Ya, betul. Ini berhubung tidak ada tamu, Prof. Kita dimakan sendiri. Ya, bisa jadi, Dok. Gitu, Bro. Ya. Sehingga tadi balance-nya itu menjadi imbalance. Kembali lagi, ini konsep lama, per antagonis, itu harus ada penyeimbang. Itulah yang namanya Vagus Smart atau New Vagus. Tapi kalau kita itu ngemil terus, itu keberpihakannya pada old Vegas. Nah, jadi itu Vagus yang kuno itu yang sebenarnya Allah ciptakan ratusan juta tahun yang lalu, Bro. Jadi New Vagus itu karena apa? Karena Allah memberikan sarana yang betul-betul terbaru. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang paling baru, Bro, dalam evolusi. Yang tujuannya apa, Bro? Supaya kita social engagement, bukan levelnya SOS terus loh, Bro. Kalau kita ini ngemil terus sama dengan SOS itu. Jadi Allah jiwa kamu. Menurut pengertian biologis, Dok, bukan pengertian spiritual. Namanya puasa intermittent, puasa yang tidak terus-menerus, itu juga bisa diterjemahkan tidak ngemil, tidak setiap saat makan harus memberi jeda kepada tubuh supaya apa? Tidak selalu diisi, supaya siap untuk membongkar, kan gitu, Dok. Ya. Persis, Prof. Karena non sewu, Prof, kecenderungan kita ini berlebihan, Prof. Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan kulu washrobu walatusrifu, makan dan minum tapi jangan melampaui batas. Nah, siapa yang mengetahui batas-batas itu ya kita belajar terus, toh, Prof. Ya, betul. Oh, ternyata tubuh kita ini cadangan energinya itu sudah berlebih kok. Mau diisi terus. Ini mindset harus berubah. Ya, mindset ya penting, Dok. Untuk mengubah itu saya kira perlu waktu. Saya dulu waktu di Amerika perlu 3 bulan. Bahwa makan hamburger itu sebenarnya sudah cukup menunya. Tapi begitu datang makan hamburger kalau nggak ditambahin nasi merasa belum makan gitu. Leres. Jadi tapi itu tentu harus ada pengetahuan, ada ilmu dan terbuka lah, tidak fanatis kan gitu. Nah, saya kira ini sudah banyak hal disampaikan, Dok. Mudah-mudahan para pendengar bisa melakukan puasa intermittent
dalam konteks yang non spiritual. Yang spiritual ya puasa sesuai dengan tuntunan syar'inya saya kira. Nah, itu perlu saya kira. Nah, terima kasih Dok atas kehadirannya. Masih capek tapi tetap membela program Suyanto.id untuk para pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.